Nanti kalau ke sana tak nampak sebelah sini. Kalau yang jadi masalah tiang, besok potong tiang. Cari tukang, masjid tak terganggu kalau tiang tengah ini dibawa. Macam mana caranya? Kemudian ibu-ibu, kalau yang berceramah itu laki-laki, ibu-ibu tunduk pandangan, bukan ditengok. Nanti marah suami ibu. Apa wajah ustaz itu boleh ditengok? Yang penting kan ilmu yang disampaikan, bukan wajah yang menyampaikan. Betul? Betul sekali Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para alim ulama, para ustaz, para kiai, guru kami, hadirin hadirat, tuan-tuan, puan-puan, pengurus Masjid Al-Muhajirin serta anak-anak, adik-adik yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Kita ini semua adalah hamba Allah. Dulu kita tidak ada, sekarang kita ada, tak lama lagi kita kembali tiada. Kita semua adalah hamba Allah. Yang mencipta kita adalah Allah, yang memelihara kita adalah Allah, yang memberi kita rezeki adalah Allah. Makanan yang kita santap ketika buka puasa sahur, rezeki dari Allah. Yang diangkat oleh panitia bolak-balik, rezeki dari siapa? Allah. Yang bawa ibu-ibu, kakak-kakak dari rumah, tapi hakikatnya itu adalah rezeki dari Allah Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala terima sedekah ibu-ibu bawa makanan malam ini. Amin. Kita ini hamba Allah, maka makanlah dengan cara hamba. Kita ini hamba Allah, makanlah cara hamba, minumlah cara hamba. Bagaimana makan cara hamba? Sebut nama si pemberi makan minum, pemberi rezeki, sebut nama dia. Nama siapa? Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Makan, sebut nama Allah. Minum, sebut nama Allah. Cara seperti kekasih Allah. Cara Nabi SAW, minum tangan kanan. Jangan lagi ada kita ni yang minum tangan kiri, sebab itu tidak adab. Kita ni hamba Allah, maka minum cara hamba. Kita ni hamba Allah, makan cara hamba. Sudah ada penelitian di Jepang, air yang dibacakan, doa-doa zikir, maka susunan partikel dalam air itu lebih teratur sehingga menyihatkan badan orang yang meminum. Adik-adik, anak-anak ustaz, baca doa mau minum sama-sama, 1, 2, 3. Baca doa minum. Okey, ada bisa jawab. Ibu-ibu belakang, kakak-kakak, baca doa mau minum. Tak ada yang tahu. Semua bapak-bapak baca doa mau minum. Allah memberi anak itu makan. Minum, saya suruh baca doa minum. Tak ada yang tahu. Masya Allah. Sudah 55 tahun hari-hari minum.
doa minum tak tahu salah adab sebagai hamba. Kulu washrabu, ini perintah Allah dalam Quran, ini nuzul Quran ni. Kulu washrabu, makanlah, minumlah. Makanlah, minumlah. Makan ada doa, minum ada doa. Sekarang minum dulu. Apa doa minum? Kalau bismillah, segala sesuatu yang kita buat perkara baik diawali dengan bismillah. Itu umum, ini khusus minum. Tak jadi mengaji Al-Quran, tak jadi nuzul Quran. Mengulang pelajaran MDTA dulu. Ikut sama-sama. Wasaqahum Rabbuhum Syaraban Tahura. Dah, silakan amal. Minumlah. Minum. Macam mana baca doa minum? Panitia persiapkan minum. Ini salah yang terus. Bukan untuk saya, Ustaz. Itu ibu dah baca doa minum. Kalau gitu saya minum juga. Baca doa makan. Kata guru saya, itu bukan doa makan. Itu doa ketika makanan datang. Bulat. Baru tahu Ustaz. Ada panitia lagi angkat-angkat makanan, ketika makanan diletak depan kita, baca doa Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Tapi ketika kita mau makan, doanya ikut sama-sama. Bismillahi wa ala barakatillah. Wah, langsung aman. Bapak berdoa dia. Bajunya kompak, Ustaz. Ialah baca doa tidak diamalkan apa yang sudah didoakan, sayang. Bapak Ibu sekalian, malam ini kita memperingati nuzulul Quran. Nuzul turun Quran. Kitab suci. Al-Quran itu apa? Kitab suci yang Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi SAW yang dibawa oleh malaikat Jibril. Kemudian disampaikan kepada kita umatnya. Terdiri dari 30 juz, 114 surat. Terdiri dari 6.000 lebih ayat. Ini ada ikhtilaf. Ada 666, ada 6636 ini ikhtilaf. 6.000 lebih ayat yang isinya ada kisah, ada hukum, ada perintah, ada larangan, ada kabar baik, ada kabar buruk. Ada dalam Quran. Malam ini saya akan bagi-bagikan apa keuntungan Quran ketika kita di dunia, ketika di akhir zaman menghadapi fitnah dajjal, ketika di kubur, ketika di akhirat. Saya akan bagi-bagikan. Semoga Allah Ta'ala berkahi untuk kita malam ini. Amin. Mana lebih jauh jarak kami pulang ke Pekanbaru atau Bapak Ibu pulang ke rumah dekat komplek masjid ni? Jadi kalau ada yang gelisah nak pulang, jangan Bapak Ibu gelisah, saya yang gelisah. Jauh Pekanbaru. Tadi 1 jam juga Ustaz. Okey, sekarang kita mulai satu-satu sesuai dengan tema pedoman, Quran pedoman. Saya tadi waktu buka puasa sama pembesar masjid, Ustaz, imam tadi, saya diberitahu jemaah kita ni ramai karyawan IKPP. Dan saya sudah lama juga dapat informasi dari kawan-kawan pengurus Masjid Nurul Islam KPS 1. IKPP ini ada 3 shift, 8 jam, 8 kali 3 24 jam. Pertanyaannya adalah bagaimana supaya bapak-bapak, abang-abang karyawan IKPP bisa selamat ketika bekerja? Macam mana caranya? Doa itu dari rumah, okey. Bismillahirrahmanirrahim, okey. Ketika di tempat kerja, macam mana caranya supaya selamat? Jangan ada yang terjadi kecelakaan kerja. Maka caranya adalah ikuti SOP. Apa SOP? Standar operasional prosedur. Ikuti arahan pimpinan. Ikuti petunjuk pelaksanaan tugas.
jumlah jurnis, ikuti rambu-rambu keselamatan, terutama terkait dengan K3, keselamatan apa K3? Keselamatan kerja. Ikuti semua apa yang menjadi pedoman SOP bagi karyawan, mulai dari pakaian, disiplin di tempat kerja, insya Allah selamat. Tapi kalau ada karyawan IKPP masuk ke pabrik suka-suka saja Pak, tak pakai sepatu, tak pakai pakaian, tak menghiraukan rambu-rambu, suka-suka saja, kira-kira apa terjadi Ustaz? Apa yang terjadi? Satu, tak boleh masuk. Kalaupun masuk dia menyelinap masuk, apa terjadi dalam? Silap-silap dia akan membahayakan dirinya sendiri. Betul? Sekarang Bapak Ibu mesti paham, dunia ini milik Allah. Kita sekarang ada di dunia. Dunia ini milik Allah. Ada pemilik dunia ini. Maka kita di dunia ini tak bisa hidup suka-suka kita saja. Mesti ikut SOP dari si pemilik dunia. Ikut SOP siapa? Aturan siapa? Allah. Di mana Allah Ta'ala letakkan aturannya? Mana Quran? Mana Quran? Ini. Dalam Quran. Langsung ditunjukkan. Masya Allah. Syukur lagi. SOP kehidupan manusia ketika hidup di dunia ada di mana? Al-Quran. Inilah kitab suci umat Islam yang Allah Ta'ala jamin tidak ada siapapun yang bisa mengubahnya sampai hari kiamat. Terjamin keasliannya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ada musabaqah tilawatil Quran tingkat internasional, satu dunia lomba baca Quran. Qurannya sama, ayatnya sama, suratnya sama, semua sama, walaupun dari negara yang berbeda-beda. Baik. Pertama, apakah isi Quran untuk kita ketika masih di dunia? Pelajaran. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum. Telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu. Di mana pelajaran-pelajaran yang Allah Ta'ala beritahu kepada kita? Di mana Allah beritahu melalui apa? Al-Quran. Antara pelajaran yang paling banyak dalam Quran adalah kisah-kisah para nabi dan para rasul. Saya akan ambil beberapa kisah, coba nanti kita semua berfikir dan ambil pelajaran. Dalam Al-Quran berulang-ulang Allah Ta'ala beritahu bahwa siapa yang taat kepada Allah, ikut ajaran para nabi dan para rasul yang diutus kepada mereka, maka mereka selamat. Saya ulang sekali lagi. Allah Ta'ala beritahu dalam Quran berulang-ulang bahwa siapa saja yang beriman kepada Allah, beriman kepada nabi yang diutus kepada mereka, maka mereka selamat. Sebaliknya, siapa yang tidak beriman kepada Allah, durhaka kepada Allah, ingkar kepada Allah, melawan kepada nabi yang diutus kepada mereka, maka Allah hancurkan mereka, Allah azab mereka. Sebut satu-satu kaum-kaum terdahulu yang Allah azab. Kaum Ad, kaum Samud, sebut lagi. Kaum Lut, kaum Madian, kaum Sabah. Allah beritahu dalam Quran, ini kaum-kaum yang dulu hebat membangun peradaban, tapi semua mereka telah dihancurkan oleh Allah ketika mereka tidak taat kepada Allah Ta'ala. Kaum Madian, kaum yang hebat di bidang pertanian, diutus Nabi kepada mereka, suruh mereka beriman pada Allah, taat pada Allah, mereka tidak mau. Akhirnya Allah azab mereka dengan cara banjir besar, banjir, bendungan yang mereka banggakan jebol. Sebelumnya mereka memiliki pertanian yang bagus, buah manis, berubah menjadi pohon berduri berbuah pahit. Dan kaum Madian itu sekarang ada di Yaman, tempatnya di Yaman. Ada kaum yang kekar badannya, dia bisa mencabut kayu besar sebelah tangan. Kaum apa? Badan kekar. Kalau kita sekarang sebut bina, bukan bina rangka, Kalau bina rangka itu kurus-kurus, bina ragawan. Ada kaum dulu yang begitu. Mereka ketika diutus Nabi, mereka bilang apa? Siapakah lagi
daripada kami? Mereka tantang, mereka lawan Nabi yang diutus kepada mereka. Allah kirim angin sor-sor 7 malam 8 hari. Habis mereka tumbang seperti kayu-kayu mati. Ada kaum yang membuat istana, rumah di bukit-bukit batu. Kaum apa? Kaum Ad. Ketika musim panas, dalam rumah mereka sejuk. Musim sejuk, dalamnya panas. Sirkulasi udaranya bagus. Teknologi bagus. Dikirim kepada mereka Nabi untuk suruh beriman. Mereka tak mau. Allah kirim malaikat berteriak sampai pecah jantung mereka. Singkatnya Bapak Ibu sekalian, kaum-kaum terdahulu yang Allah Ta'ala telah beritahu dalam Quran, apabila mereka tidak mau beriman pada Allah, tak mau taat pada Allah, tak mau ikut ajaran Nabi-Nabi yang diutus kepada mereka, Allah hancurkan mereka. Dan ini pelajaran bagi saya dan kita semua umat akhir zaman. Kalau kita tidak mau taat kepada Allah, Allah akan hancurkan kita juga seperti kaum-kaum terdahulu. Raja-raja yang Allah Ta'ala beritahu dalam Quran, sebut Fir'aun, Namrud, Haman, Abraha. Betul. Sebut apa akhir kehidupan mereka? Binasa. Allah hancurkan, Allah hinakan. Fir'aun dengan kekuatan ekonominya, politiknya, militernya, ketika datang mimpi, kemudian dia ketakutan akan ada laki-laki yang menghancurkan kerajaannya, kemudian dia buat regulasi. Dia buat undang-undang bahwa setiap bayi laki-laki lahir bunuh. Masya Allah, kejamnya raja, zalimnya, sampai-sampai dia mengaku sebagai Tuhan. Iblis pun terkejut. Engkau ni Fir'aun, aku ni tak berani mengaku Tuhan. Engkau ni murid aku, engkau mengaku Tuhan. Lebih hebat pula engkau daripada aku guru kau ni. Iblis tak ngaku Tuhan, dia hanya membisik-bisikkan supaya kita melawan kepada Allah. Itu iblis. Fir'aun ngaku Tuhan. Ana rabbukumul a'la, aku ni Tuhan yang maha tinggi. Dengan cara apa Allah hancurkan Fir'aun laknatullah alaih? Air. Pakai apa? Air. Allah tenggelamkan dalam laut. Raja Namrud, dengan cara apa Allah hancurkan? Nyamuk. Bukan nyamuk sehat, nyamuk cacat, nyamuk pincang, sebelah sayapnya pincang. Abraha, pakai apa Allah hancurkan? Ini semua kisahnya dalam Quran. Allah cerita di kisah-kisah jadi pelajaran. Abraha, adik-adik, Abraha pakai apa Allah hancurkan? Burung apa? Burung ababil. Apa yang dia bawa? Batu. Siapa yang ditimpa batu berlubang macam daun berlubang. Dan ada ulama mengatakan setiap batu yang jatuh itu ada nama siapa yang akan menjadi sasaran batu itu. Ada tulisan di batu itu. Allahu Akbar. Bapak Ibu sekalian, sama keadaan kita hari ini. Kalau kita tidak taat kepada Allah, maka kita akan mengalami keadaan yang sama seperti kaum-kaum terdahulu. Saya tanya nih, mau selamat mau kena laknat? Jawab betul-betul. Mau selamat mau dilaknat? Kalau mau selamat, jangan melawan kepada Allah. Taat kepada Allah, tunduk kepada Allah, takut kepada Allah, minta hanya kepada Allah, harap hanya kepada Allah Ta'ala. Tak ada minta, tak ada harap kepada selain Allah. Tolong ibu-ibu dengar baik-baik. Jangan mengajarkan ilmu yang salah kepada anak di hari raya Idul Fitri. Dengar baik-baik ni. Apa selama ini pelajaran yang salah kepada anak di hari raya? Mengajarkan anak minta kepada keluarga, kepada orang yang datang ke rumah. Padahal Ustaz, yang betul itu minta pada siapa? Ajar anak minta kepada Allah. Oh, sudah datang tu Pak Jirunya putulannya sudah nampak tu, cepat. THR cepat. Siapa yang mengajarkan minta? Ibu. Seminggu setelah hari raya Idul Fitri, anak semua dipanggil, kumpul sini. Store, mana duit THR? Siapa yang simpan duit THR? Adik, jujur. THR tahun lalu siapa simpan?
Sudah dikembalikan belum? Belum. Belum. Memang zalim lah ibu-ibu. Disuruh minta, setelah itu di-store. Astagfirullahaladzim. Itu ada bela diri. Tak mengaku salah. Ibu-ibu dengar baik-baik. Ternyata hari ini bukan hanya anak durhaka pada orang tua, ada orang tua durhaka pada anak dengan cara mengambil uang anak tapi tak dibalikkan. Habis acara Nuzul Quran, tolong hitung semua dari anak balik ke malam ini juga. Jangan sampai mati berhutang pada anak. Ini anak-anak Ustaz nih, dengar. Apakah kalian sudah bersedia menghalalkan uang THR yang diambil mama? Kan tak ada. Allah Akbar. Ustaz ulang sekali lagi. Apakah kalian bersedia menghalalkan uang THR yang disimpan mama? Surya. Malang lah si ibu-ibu ni. Tolong bayar cepat. Siapa saja kaum yang taat, maka selamat. Contoh, pengikut Nabi Nuh alaihissalam yang ikut naik ke kapal Nabi Nuh, apa jadi? Semua selamat. Yang tak mau ikut naik kapal, apa jadi? Semua hancur, binasa, tenggelam, mati. Termasuk anaknya sendiri. Siapa namanya? Kantan. Saya tanya Bapak Ibu, dulu di zaman Nabi Nuh naik kapal selamat. Banjir satu dunia dari perut bumi keluar air, dari langit turun air. Satu dunia banjir. Sekarang kata ulama, satu dunia juga banjir, Pak. Tapi bukan banjir air, banjir maksiat. Kemana hari ini kita pergi? Maksiat ada di mana-mana. Bahkan minta maaf, dalam masjid pun orang berani buat maksiat. Ada satu musola dekat kampus kami di Panam, kampus UIN. Saya sendiri menyaksikan kami solat zuhur. Kami solat zuhur di satu musola. Masuk pintu samping sudah dikunci, tak bisa masuk. Tinggal pintu sebelah, alhamdulillah bisa masuk. Ketika masuk dalam musola, sampah berserak dalam musola. Kemudian debunya sudah tebal. Musola sudah lama ditinggalkan, sudah tak ada azan, tak ada solat, tak ada amal di musola. Kemudian akar rumput sudah naik ke dinding sampai ke atap. Yang lebih sedih lagi Ustaz, itu masih saya terima. Tapi ada satu yang saya tak terima. Ustaz tahu apa? Dalam musola itu ada sarung terbentang dan ada BH sekali di situ. Kira-kira musola sudah dipakai untuk apa? Tempat berzina. Ini musibah, Pak. Ini musibah. Zaman Nabi Nuh, naik kapal Nabi Nuh selamat. Kata ulama, hari ini satu dunia banjir. Dan kapal Nabi Nuh zaman dulu, hari ini kapalnya itu adalah masjid. Siapa masuk masjid selamat, siapa tak masuk masjid dalam keadaan tak selamat. Nabi Sulaiman lewat bersama tentaranya, bingkisannya dalam Quran. Kemudian ada semut bercakap, ya ayuhan naml, wahai bangsa semut, udkhulu masakinakum, masuklah kamu ke lubang-lubang kamu supaya tidak terinjak oleh pasukan tentara Nabi Sulaiman. Semut di zaman Nabi Sulaiman ada pikir risau kepada semut yang lain supaya masuk dalam lubang supaya selamat. Allah Ta'ala suka, kata ulama, Allah abadikan kisah itu dalam Quran. Pikir keselamatan orang lain Allah suka, walaupun itu semut. Bagaimana kira-kira kalau kita manusia sebagai makhluk yang paling mulia berpikir atas keselamatan saudara kita yang lain? Maka kita harus mengatakan apa? Ya ayuhan nas, udkhulu masajidakum. Wahai sekalian masyarakat di kawasan Masjid Muhajirin, masuklah ke masjid-masjid kita. Ada Pak RT? Pak RT ada? Tuh Pak, Ustaz. Mana? Bisa Pak RT?
Masjid kita ni masjid RT atau RW? RW 003 Ustaz. Berapa RT masjid kita ni? 3. 3 RT. Panitia kurban tahun lalu siapa? Berapa jumlah kupon? Karena jumlah kupon itu menunjukkan jumlah kakak. Betul tidak? Ustaz? Berapa? Ada yang tahu? Betul? Betul? Oke, 200-an. Satnya saya tak hitung, 200. Tak tahu satnya itu berapa? Berapa? Oh. Ini ada istilah pula data ni. Itu yang valid tuh Ustaz. Ketua. Data ni bukan KPU, masalah data. Data, bukan masalah. Ini data mana pakai? Data Pak Haji ke data belakang? Belakang Ustaz. Oke, 350 kakak. Tolong dengar baik-baik. Kita buat satu analisis hitungan yang sederhana. Ada 350 kakak di kawasan Masjid Muhajirin. Itu semua Muslim? Oke, semuanya Muslim. Kalaulah satu rumah, satu laki-laki asli balik, berarti ada berapa laki-laki yang dibalik? 350. Kalau ada bapak dan anak laki-laki di rumah, berarti ada 2, mungkin ada 3, ada 4. Oke, kita ambil rata-rata 2 Ustaz. Berarti jumlah laki-laki asli balik ahli qaryah Masjid Muhajirin ada berapa? 700. 700. Subuh berapa saf? 3 Ustaz. 3. Oke, 3 saf. Ini Ramadan. Di luar Ramadan. 1 sab setengah, 2 sab lah. 1 saf setengah. Kita mau hitung Ramadan atau luar Ramadan? Ramadan. Ramadan lebih banyak. Oke. 3 saf subuh, ujung ke ujung 1 saf berapa orang? 30. 30 kali 3 90. 750 kurang 90 berapa? 600. 10 orang lagi kemana di waktu subuh? Jawabannya saya sudah dapat Ustaz, yang lain itu sip malam Ustaz. Allah. Itu adalah jawaban supaya kita tidak sangka buruk. Ternyata kita ketika dicek banyak yang tidur di rumah masing-masing. Masjid adalah seumpama kapal Nabi Nuh di akhir zaman. Siapa masuk masjid selamat. Siapa jauh dari masjid Dalam selamat. Dan perintah Allah dalam Quran secara khusus ada tentang memakmurkan masjid. At-Taubah ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Bapak Ibu tolong dengar baik-baik. Ini nuzul Quran, ini perintah Allah dalam Quran. Kita ni hamba Allah, masih taat kepada Tuhan kita, pencipta kita. Allah Ta'ala beritahu, tanda orang beriman adalah mereka yang memakmurkan masajidah. Ingat, masajidah ini bukan satu masjid, bukan 2 masjid. Kenapa? Masajidah ini jamak. Kalau kaedah bahasa Arab, satu mufrad, 2 musanna, lebih daripada 2 baru disebut jamak. Ini kaedah bahasa Arab. Orang yang disebut beriman apabila memakmurkan lebih daripada 2 masjid. Kalau rumah Masjid Muhajirin sudah masuk ciri-ciri beriman belum? Kenapa belum? Harus satu. Rumah Masjid Muhajirin ketika di pabrik, di perusahaan, ada musola masjid dalam itu? Oke, solat di masjid musola dalam perusahaan. Sudah berapa? 2. Sudah masuk ciri-ciri orang beriman belum? Kenapa belum? Baru 2. Lebih daripada 2. Karena masajidah itu jamak. Kalaulah satu masjid belum, 2 masjid belum, bagaimana dengan saudara kita yang tak ke masjid sama sekali? Solat Jumat saja itu bukan apa pergi 2 kali setahun, Idul Fitri, Idul Adha. Ibu-ibu, saya pesan nih, ciri suami soleh mereka ahli masjid. Kalau suami ibu, suami akak ahli masjid,
bersyukur, beruntung dapat suami. Tapi kalau suami akak solat di rumah, jarang ke masjid, itu suami soleha. Malanglah akak dapat suami. Malang dapat suami. Dan jangan biarkan suami akak solat di rumah, suruh mereka ke masjid, suruh anak laki-laki ke masjid. Secantik ini masjid kita, Masya Allah, ada Asmaul Husna, ada kaligrafi, full AC. Cantik masjid kita ni. Sayang, masjid cantik, amalannya jelek. Tahun 2008, saya visiting akademik ke Bangladesh. Ada 2 kabupaten saya pergi ke Bangladesh. Saya jumpa di Bangladesh, masjid lantai tanah. Dindingnya bambu yang dianyam. Apa namanya Ustaz? Bambu yang dianyam itulah dinding masjid. Sajadahnya goni 17 Agustus itulah sajadahnya. Masjidnya zuhud, subhanallah, zuhud masjidnya. Tapi solat maghrib itu pakai bentak tali ke halaman masjid. Masjidnya zuhud, amalannya cantik. Kita masjid cantik, amalannya maunya. Padahal memakmurkan masjid ini bukan himbauan pengurus masjid. Ini bukan arahan dari ustaz-ustaz, ulama-ulama. Tidak. Ini perintah Allah dalam Al-Quran. Paham Bapak Ibu? Orang yang dalam hatinya ada cinta dengan masjid, Allah cinta dengan dia. Man alifal masjidah alifahullah. Siapa cinta dengan rumah Allah, Allah cinta dengan dia. Sebaik-baik tempat yang Allah suka, masjid. Seburuk-buruk tempat yang Allah benci, pasar. Menjelang Idul Fitri, mana ramai masjid daripada pasar? Kenapa masjid-masjid kosong di ujung Ramadan? Sibuk shopping, beli toples, beli kue, beli baju raya, betul tidak? Kosong masjid. Padahal perintah Allah bukan memakmurkan, meramaikan pasar, memakmurkan masjid. Allah. Yang paling berat itu, ini untuk kita nih bapak-bapak, betapa kita harus bersabar kalau bawa istri kita ke pasar, Pak. Tawaf dari pasar. Dan ngantuk kita nunggu di parkiran tak keluar juga dari pasar. Ini bukan ibu-ibu di sini ya, ini ibu-ibu di Panam, yang bukan baru. Sini bagus, ini wanita soleh harus ya. Ibu-ibu sini parah lagi. Tak boleh buka aib lagi. Di Ramadan tutup aib, dalam masjid tutup aib, masa buka aib? Tapi memang itulah kenyataannya. Coba tengok ibu-ibu belanja. Dia pergi kedai, dia ambilnya 5 kedai. Ini beli baju nih, baju raya tu ada. Ini berapa harganya 5? Barang harga goyang-goyang 200.000. Barang bisa kurang. Kurang-kurang 10.000, 15.000 boleh lah ni. Tunggu ya. Dia pergi kedai kedua. Tanya juga, ini berapa? 210.000. Kurang bisa berapa? 200. Dia ingat yang di sana lebih murah pada kedai pertama, lebih murah pada kedai kedua. Pergi kedai ketiga sampai kedai kelima, dia lupa yang mana paling murah. Diulang lagi. Inilah mak-mak kita juga. Allahu Akbar. Saya sampai sekarang masih belanja ke pasar untuk sayur, untuk ikan masih saya belanja Ustaz. Walaupun di tradisi orang Kampar pantang laki-laki belanja ke pasar, ini Ustaz orang Kampar. Satu kehinaan laki-laki kalau belanja ke pasar, ya kan Ustaz? Tapi saya tetap pergi ke pasar walaupun saya orang Kampar. Saya biasanya kalau ke pasar tak lama. List belanja sudah ada di WA pada istri. Satu kedai, bang, cabai sekilo, bawang merah setengah, bawang putih 4 buku, tomat sekilo, terus semua. Dah bang, dah semua gitu. 130.000 Ustaz, bayar. Titip bang ya, saya pergi cari ikan. Beli ikan. Sebelum sampai tempat ikan, beli ayam. Bang, timbang ayam 1,5 kilo. Tinggalkan duit, nanti habis beli ikan saya datang singgah. Jadi ambil ikan, ambil ayam, keluar pasar, singgah di tempat yang sayur-sayur tadi. Tak sampai setengah jam, pulang. Tapi coba kalau mak-mak belanja. Berapa sayur pucuk ubi? 2.000. Boleh 1.000? Dah lah nenek tu duduk menung setengah hari di tengah pasar.
Diberitahu 2.000 masih tawar lagi separuh harga. Zolim ini. Harusnya ini tolong dengan baik-baik. Kalau harganya 2.000, Nek, boleh tak saya beli 2.500? Boleh nak ambil lah semua ni, nak bawa. Kan cepat kita belanja kalau begitu, Pak. Ini nak nekan-nekan harga. Ni caleg-caleg ni, ada yang mau jadi caleg sini. Tolong kalau belanja tu jangan nawar, beli 2 kali harga. Jangan lupa, Bu, ya saya besok naik. Tolong ya wajah saya diingat-ingat ya. Jangan zolim kepada orang. Balik lagi masjid. Di pasar mau kita lama-lama di masjid. Orang beriman dalam masjid seperti ikan dalam air. Orang beriman dalam masjid seperti ikan dalam air. Orang munafik dalam masjid, semoga Allah jauhkan. Orang munafik dalam masjid seperti burung dalam sangkar. Mau kemana dia? Keluar. Mau lepas, mau keluar saja. Tolong jangan ini dihukum kepada orang lain. Hukumlah diri masing-masing. Kalau dihukum ke orang, nanti kita berkelahi. Memang munafik dia tu. Mana mau saja. Itu sebenarnya keluar tu. Jangan hukum orang lain. Kalau nak hukum, siapa dihukum? Hukum diri sendiri. Satu, Al-Quran isinya adalah kisah-kisah. Ambillah pelajaran kisah-kisah. Kaum-kaum terdahulu ini azab oleh Allah kerana mereka tidak mau taat. Sama hukum itu akan berlaku kepada kita hari ini. Tidak mau taat, Allah akan hukum kita. Tahun 2008 ada satu orang profesor, namanya Profesor Abdul Rahman. Waktu itu saya masih di Malaysia, ini saya kuliah. Kami dikumpulkan. Apa kata profesor ini? Kalau ada orang kena panah, kakinya kena panah, dicabut dia obat. Belum sembuh lagi, kena lagi kaki sebelah, dicabut dia obat. Belum sembuh 2 kaki kena panah, kena tangan. Kata Profesor Abdul Rahman ini orang buruk. Orang apa? Ini orang buruk. Harusnya kena panah sekali cukup jadi pelajaran untuk dia datang kepada yang memanah dia. Wahai Tuhan, saya mengaku salah dan saya minta maaf atas salah saya kepada Tuhan. Tolong Tuhan jangan panah saya lagi. Saya akan ubah perangai saya. Saya tak akan buat lagi Tuhan marah. Tuhan bersedia maafkan saya. Dia datang kepada yang memanah. Kalau dia tak datang kepada yang memanah, kena panah terus. Iyalah kalau tangan kaki kalau tembus di dada macam mana? Mati lagi tak? Kata Profesor Abdul Rahman, Allah Subhanahu wa taala telah panah umat Islam dengan tsunami, dipanah dengan gempa bumi, dipanah dengan gunung meletus, dipanah dengan banjir bandang. Kita di Riau dipanah dengan asap. Susah bernapas. Lari ke Sumbar, lari ke Sumatera Utara, bro. Saya pun lari juga mengungsi. Tak tahan. Tapi adakah kita ketika dipanah kita oleh Allah dengan musibah, kemudian kita mengaku kepada Allah, ya Allah kami salah ya Allah. Kami salah ya Allah. Mengaku salah kami ya Allah. Selama ini kami jalan ke masjid ya Allah. Lebih suka di kedai daripada di masjid ya Allah. Lebih senang nepuk-nepuk meja daripada buka Quran ya Allah. Ada di sini masyarakat suka nepuk-nepuk meja? Alhamdulillah. Saya berpesan bagi yang masih hobi nepuk-nepuk meja, tolong dengar baik-baik. Boleh, saya tidak katakan haram. Saya tidak mengatakan haram kerana saya bukan mufti, tak bisa berfatwa. Cuma saya nak mengingatkan, kalau tak bisa juga meninggalkan kebiasaan main domino, tak bisa ditinggalkan. Ini kan tersinggung. Salah contoh pula. Allah. Kalau tak bisa meninggalkan kebiasaan main domino, tolong dengar nasihat saya malam ini. Ketika meletakkan batu itu betul, bacalah Alhamdulillah. Kalau salah meletakkan batu, baca Astaghfirullah. Majlis domino berubah menjadi majlis zikir. Astaghfirullah. Alhamdulillah. Astaghfirullah. Alhamdulillah. Jadi kedai itu saja suaranya, Pak. Astaghfirullah. Alhamdulillah. Astaghfirullah. Alhamdulillah. Tapi mungkin bukan begitu. Yang ada bercarut, menyebut nama hewan, itu yang terjadi. Ibu-ibu punya suami yang punya kebiasaan begitu? Alhamdulillah. Bagi yang punya kebiasaan main domino dan tak bisa juga,
seperti yang saya nasihatkan tadi berzikir, tolong dengar nasihat yang kedua. Keadaan seseorang meninggal dunia, kata ulama, sesuai dengan kebiasaan hidup. Kita semua akan mati, saya pun akan mati. Yang kecil-kecil dia pun mati juga. Wah, ini sudah dekat ya. Yang siapa banyak waktu main game online, Mobile Legend, cepat mati kan. Terutama handphone dia mati habis baterai. Kebiasaan seseorang itulah keadaan mati. Rumah IKPP, rumah IKPP, rumah IKPP. Kalau tidak mati di rumah, mati di mana? Rumah toko, rumah toko, rumah toko. Kalau tidak mati di rumah, mati di mana? Apa yang menjadi kebiasaan hidup itu keadaan mati. Rumah kedai domino, rumah kedai domino, rumah kedai domino. Kalau tidak mati di rumah, mati di mana? Coba tambahkan rute perjalanan kita itu ke masjid. Rumah tempat kerja masjid, rumah tempat kerja masjid. Kalau tidak mati di rumah, mati tempat kerja, ada kemungkinan peluang meninggal di mana? Masjid. Itu yang pertama, Quran isinya kisah-kisah pelajaran untuk kita. Yang kedua, bagi bapak ibu yang punya banyak penyakit, coba tengok kiri kanan, banyak wajah-wajah kusut kan? Banyak penyakit kan? Bagi yang banyak penyakit, Allah Subhanahu wa taala beritahu dalam Quran bahwa Al-Quran ini obat, syifa. Syifa, obat penyembuh penyakit. Dan Allah Taala dan Nabi SAW beritahu dalam satu hadis bahwa Al-Fatihah adalah obat penyembuh dari segala macam jenis penyakit. Mau dibacakan hadisnya? Boleh Ustaz, boleh. Hadis riwayat Imam Darimi, Nabi SAW bersabda, "Fi Fatihatil Kitab syifa'un min kulli da'." Di dalam surat Al-Fatihah terdapat obat penyembuh dari segala penyakit. Siapa yang beritahu? Nabi SAW. Tapi hari ini yang kita percaya Bodrek, Panadol, Paracetamol, kita belum yakin bahwa Quran ini obat. Bagaimana caranya Ustaz? Saya pernah diajarkan oleh guru saya, Al-Fatihah untuk obat caranya baca Bismillah, sambungkan dengan Alhamdulillah ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Terus sampai ujung sebanyak 41 kali. Kemudian tiupkan ke minum. Insya Allah jadi obat penyembuh. Ini obat. Quran obat. Quran penjaga. Siapa yang baca ayat kursi di malam hari, maka Allah Ta'ala akan jaga dia sampai dia bangun. Quran penjaga pemelihara kita. Ustaz, kalau kami yang susah-susah hidup, rezeki tak cukup, miskin ni ada tak Ustaz? Supaya di Quran itu supaya kami bisa agak lapang rezeki kami Ustaz. Ada surat dalam Al-Quran yang kalau kita baca, kata Nabi, Allah jauhkan hidup kita dari kefakiran. Ada yang tahu surat apa? Surat Al-Waqi'ah. Tahu di mana surat Al-Waqi'ah? Sesudah surat Ar-Rahman. Saya bersyukur Alhamdulillah, sejak nikah istri saya sampai sekarang setiap malam sebelum tidur dibaca Al-Waqi'ah. Sampai sekarang Allah lapangkan rezeki. Kuliah S3 di Malaysia tanpa beasiswa. Allah mudahkan, Allah cukupkan, selesai tamat tanpa beasiswa kuliah luar negeri. Amalannya apa? Al-Waqi'ah. Ustaz, saya banyak urusan tak selesai-selesai Ustaz. Macam mana? Ada tidak surat dalam Al-Quran supaya Allah lapangkan urusan, Allah mudahkan? Ada. Surat apa? Surat Yasin. Siapa yang membaca Yasin di awal pagi, maka Allah Ta'ala akan sempurnakan hajatnya di hari itu. Ustaz, selama ini kami tahu Yasin itu orang meninggal. Ini tambah lagi.
Ternyata Yasin itu amalan di pagi hari. Sudah berapa nih? Al-Waqi'ah supaya hidup kita jauh dari kefakiran. Al-Fatihah tadi apa? Obat. Apa lagi? Al-Waqi'ah. Maaf, Yasin supaya hajat kita di. Ada bujang lapuk di sini yang belum kawin, coba katanya. Tak ada. Atau ada yang nak buka cabang angkat tangan. Semangat Pak Haji sebelah saya itu ada ibu di belakang tu, ajar sih Pak. Kalau ada hajat yang tak tertunai, banyak baca surat Yasin. Terus kita sudah berada di ujung-ujung zaman. Fitnah Dajjal satu persatu sudah mulai muncul dari tentara-tentara Dajjal. Big Boss Dajjalnya belum, tapi anak-anak Dajjal, tentara Dajjal sudah banyak keluar, kata ulama. Apakah ayat yang bisa kita amalkan supaya selamat dari fitnah Dajjal? Apa dia? Baca 10 ayat awal surat. Ini anak-anak tahu. Coba baca 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Coba. Masya Allah. Anak siapa nih? Beruntung ada Pak anak macam ini. Bapaknya Pak. Mana ayahnya? Itu yang baik kasih main Masya segala. Allah. Tambah ada aja deh Pak. Supaya tambah hafalannya. Sudah berapa? Sudah berapa? Ustaz, saya kalau nak baca Quran sampai khatam tu susah Ustaz. Ada tidak cara supaya saya mudah khatam Quran? Ada. Surat Al-Ikhlas itu sepertiga Quran. Berarti kalau 3 kali baca Al-Ikhlas, tamat Quran. Silakan malam ni khatam Quran sama-sama. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sepertiga. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 2/3. Qul huwallahu ahad. Langsung baca doa khatam Quran. Ini orang pemalas ngaji. Tapi daripada tidak Ustaz, jadilah juga. Anak-anak, adik-adik Ustaz di tengah. Ini khusus untuk kalian ni, yang masih sekolah, katakan. Yang masih sekolah. Mau pintar, mau bodoh. Mau bahlul, mau pandai. Dia kalau bahlul tu dengan bodoh, bahlul tu abang bodoh. Kalau bodoh tu dia lambat nangkap, tapi kalau bahlul memang tak nangkap sampai sekali. Mudah-mudahan tak ada anak-anak bahlul di sini. Amin. Ya, ada Pak. Kalau mau pandai, tolong dengar baik-baik, ini betul-betul ni. Kalau mau pandai, ada dulu contoh dari almarhum Pak B.J. Habibie. Ketika beliau kuliah di Jerman, IQ Pak B.J. Habibie ini diakui oleh ilmuwan dunia. Bahkan ada yang mengatakan IQ Pak B.J. Habibie ini lebih tinggi daripada Einstein. Apakah amal Pak B.J. Habibie ketika di Jerman dulu waktu kuliah? Setiap hari baca 1 juz Al-Quran. Setelah diteliti, ternyata ada hubungan antara kebiasaan baca Quran dengan IQ otak. Semakin sering baca Quran, semakin cerdas. Semakin jarang buka Quran, semakin bahlul. Semakin banyak main game, mobil agent, judi online, game online, habis duit mak beli chip, sudah jadi bandar chip. Otaknya tambah bahlul. Dia marah kalau disebut. Marah. Adik-adik tengok sebut. Adik mobil agent level berapa? Beritahu. Level berapa? Apa main? Pandai main mobil agent. Mau Ustaz ajar. Bagus, tak tahu ya. Tolong Bapak Ibu, kalau ingin anak kita pandai, pantau baca Quran. Kalau mereka tak menghafal, tak apa. Tapi setiap hari mereka mesti ada hari waktu untuk Quran. Karena memang ada hubungan antara kecerdasan otak dengan kebiasaan baca Quran. Kenapa otak anak kita di error? Banyak saraf otak itu sudah putus.
putus karena rokok. Ada yang merokok sini, ada yang merokok sini. Siapa yang ayahnya merokok angkat tangan. Angkat tangan. Jangan tengok wajah ayah, tengok Ustaz, jangan tengok wajah ayah. Ayah pula dia tengok. Tengok Ustaz. Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Jujur mengaku siapa yang ayahnya merokok angkat tangan. Ayah merokok enggak? Oh, siapa tadi ayahnya tak solat subuh angkat tangan. Siapa ayahnya tak solat Jumat angkat tangan. Jangan tengok wajah ayah, tengok sini. Kadang-kadang ni jujur Ustaz. Habis itu sambil lupa kena cubit sama ayah. Kau ni bermalu ayah saja. Allahu Akbar. Quran kalau biasa dibaca untuk anak-anak, otak anak jadi cerdas. Quran kalau biasa dibaca oleh anak-anak, anak-anak kita hatinya menjadi lembut. Anak yang biasa baca Quran hatinya lembut, wataknya lembut. Tapi anak yang banyak main game, otaknya keras, wataknya keras, hatinya keras, perilakunya keras. Perilakunya kasar. Tak bisa halus, karena memang dia ni makhluk kasar, bukan makhluk halus. Ya kan? Ibu-ibu, tolong suruh anak kita ngaji, baca Quran. Ada yang masih ikro angkat tangan? Angkat tangan, malu. Ikro berapa? Ikro 6. Kapan ada ikro 7? Kapan? Ada ikro 7 Ustaz, ikro 7 itu sudah Quran. Terus, siapa yang sudah khatam bulan Ramadan? Sudah khatam bulan Ramadan? Subhanallah. Betul. Berapa juz ada baca Quran sehari? 1 juz. Sekarang Ramadan sudah berapa hari? Ini nampaknya kita matematika. Sebelumnya sudah diangsur. Bagus. Pikir tadi adik tak pandai menghitung matematika. Ramadan baru 19 sudah khatam 30 juz. Atau ada 1 juz. Adik, siapa nama? Aris. Mana lebih berat Aris? Kapas 1 kilo, batu 1 kilo. Jangan. Batu 1 kilo. Bagaimana dengan ini? Aris diam saja, tak perlu takut. Ini tidak menentukan dulu sejak lulus. Ini tak ada hubungan dengan nilai rapor. Ustaz ulang sekali lagi. Mana lebih berat, batu 1 kilo, kapas 1 kilo? Berubah berat tadi. Sudah dapat bocoran jawaban. Kenapa sama? Kan kapas ringan, batu berat. Sama-sama 1 kilo. Karena tadi hitungan khatam Qurannya tuh 30 juz, ini baru 19. Oke. Suka matematika? Tak suka matematika karena tak suka dengan gurunya kan? Baik, lanjut. Sudah berapa poin kita bahas? Quran, kisah-kisah pelajaran. 2, Quran membantu urusan-urusan dunia kita. Urusan penyakit, Al-Fatihah. Sempit rezeki, Al-Waqiah. Nak lapang urusan, Yasin. Bukan tadi? Selamat fitnah Dajjal akhir zaman, Al-Kahfi. 10 ayat awal Al-Kahfi. Al-Kahfi. Dah. Kemudian kita mati. Kita semua mati. Nak selamat dikubur atau tidak? Kita semua mau selamat dikubur atau tidak? Mau. Saya juga mau. Apakah amalan surat Al-Quran yang istiqomah harus kita baca supaya selamat dari azab kubur? Tahu dulu. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Baca surat Al-Mulk, jangan tidur. Kata Nabi, saya ingin umatku dalam hatinya ada surat Al-Mulk. Sebelum tidur, baca Al-Mulk. Bukan baca WhatsApp, Facebook, medsos. Baca apa? Apa Pak Haji senyum-senyum, tersenyum. Semua bersedia insyaAllah. Baca apa tadi? Baca Al-Mulk. Supaya kubur kita. Ada kisah, satu orang sahabat dalam perjalanan dia dirikan kemah. Ketika istirahat malam di kemah, dia dengar suara bacaan Al-Mulk.
Ternyata kemahnya itu di atas kuburan. Suara yang dia dengar itu suara dari dalam kuburan. Dia beritahu kepada Nabi. Nabi SAW lalu beritahu bahwa itu adalah karena ketika dia hidup dulu kebiasaannya baca Al-Mulk akan menjauhkan kita dari azab kubur. Dah, semoga kita semua diistiqomahkan baca Al-Mulk. Dah, pakai padang mahsyar. Di padang mahsyar, di penutup nih, dah 10:30 di penutup. Bapak Ibu sekalian, kita ini semua pada buat dosa, betul tidak? Saya juga pernah buat dosa. Tapi alhamdulillah kita sudah tobat juga. Kita pernah buat dosa, buat maksiat, dan alhamdulillah kita sudah istighfar, minta ampun pada Allah. Tapi pertanyaannya, siapakah yang bisa menjamin bahwa taubat kita diterima oleh Allah? Ada yang jamin? Tak ada. Kita pula sering buat kebaikan. Kita sholat, kita ngaji, umroh, haji, puasa, zakat, sedekah, jadi donatur, apa lagi? Korban, bantu anak yatim, satu dan kita sudah banyak buat amal kebaikan. Kita tarawih, kita witir. Alhamdulillah. Pertanyaannya adalah, siapakah yang bisa menjamin bahwa amal baik kita sudah diterima oleh Allah? Ada yang bisa menjamin? Tak ada. Maksud saya Bapak Ibu sekalian, di akhirat kita ini tak ada satupun yang jamin selamat. Tapi ada satu amalan. Saya nak bacakan hadisnya kepada kita semua. Ada satu amalan, dan ini jadi strategi kita nih waktu kita masih hidup nih. Orang yang sudah wajib masuk neraka, kata Nabi SAW, bisa diselamatkan, bawa masuk surga. Mau? Saya beritahu apa nanti. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Tirmizi, Imam Ibnu Majah dan Darimi. Kata Nabi SAW, barang siapa yang membaca Al-Quran dan menghafal Quran, menghalalkan apa yang dihalalkan Quran, mengharamkan apa yang diharamkan oleh Quran, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memasukkannya ke dalam surga. Si penghafal Quran tadi dimasukkan ke surga. Cukup? Tidak, ada ujung hadis ini lagi. Wa syafa'ahu fi asratin min ahli baitihi kulluhum qad wajabat lahum nar, kata Nabi. Dan ia bisa memberi syafaat kepada 10 orang keluarganya yang wajib masuk neraka. Allahu Akbar. Takbir. Allah. Satu orang anak hafiz Quran bisa menyelamatkan 10 ahli keluarganya yang sudah diponis masuk neraka. Maka melalui kajian nuzul Quran malam ini, saya menghimbau kepada seluruh kaum muslimin muslimat, saudara-saudara saya, keluarga saya yang ada di Masjid Muhajirin ini, niatkanlah salah seorang dari anak kita, cucu kita, supaya ada yang akan menjadi hafiz Al-Quran. Anak 5, satu SPD, satu SH, satu SOS, satu SE. Ada satu jadi hafiz Quran. Kita punya anak, 2 orang tuanya, mak ayah, dia akan bisa bersyafaat. Tinggal berapa? 8. Kakek nenek sebelah ayah, kakek nenek sebelah mak. Sudah berapa? 6. Sisa berapa? 4. Dia ada 5 adik-beradik, yang sisanya lagi bisa dipakai untuk siapa? Untuk adik-adik apa kakaknya yang 4 lagi. Selamat. Tapi kalau kita adik-beradik lebih ramai, yang hafiz Quran 1 tak cukup, berarti kita perlu berpikir tak cukup 1 orang anak hafiz Quran. Berarti harus 2. Kenapa? Karena kita ramai. Adik-beradik ayah, adik-beradik emak, betul tidak? Adik-beradik, anak-anak kandung kita, banyak adik-beradik. Kalau ingin mereka kita pikir untuk bisa selamat besok di akhirat sama-sama jangan ada masuk neraka, maka pikirkanlah supaya dari keluarga kita ramai anak-anak kita jadi hafiz Quran. Siapa yang niat anak jadi hafiz Quran? Dia sudah mau. Siapa niat? Angkat tangan yang niat, angkat tangan. Semoga Allah Ta'ala terima niat Bapak Ibu semua. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, biarlah anak Ustaz banyak, anak 10 semua hafiz Quran.
Daripada anak satu jadi bandit, jadi bandar. Udahlah satu jadi sampah di masyarakat. Bagus banyak. Jadi hafiz Quran semua. Anak Ustaz, siapa yang niat menjadi penghafal Quran? Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Bagus. Ustaz, nanti kalau anak kamu jadi hafiz Quran, makan apa nih Ustaz? Takkan hanya tukang baca doa, jadi imam, nyapu masjid, ngepel masjid, ngurus WC. Insya Allah tidak. Kalaulah Cina non-Muslim saja Allah bagi makan, takkan kau hafal kalamullah di Allah sia-siakan. Betul? Orang yang kafir kepada Allah saja Allah bagi makan minum, apakah kau hafal Quran kalamullah itu Allah akan sia-siakan? Tak mungkin. Tapi Ustaz, kami ingin anak kami jadi dokter Ustaz. Boleh. Selesaikan dulu hafalan Qurannya. Tamat SD, hafal Quran. Nanti 3 tahun ambil ijazah paket. Paket apa? Paket B. Nanti setelah umur dia SMA ambil ijazah paket C. Tamat, selesai hafal Quran 30 juz, ikut seleksi penerimaan mahasiswa baru untuk kedokteran jalur tahfiz. Yang lain jadi dokter, tapi dokter biasa. Anak kita dokter, hafiz Quran. Sehingga pasien-pasien yang datang berobat, dia akan cakap, Bu, yang sehat Allah, yang tak ada sakit Allah. Maka kita minta kepada Allah, bukan dokter yang menyembuhkan, bukan obat yang menyembuhkan. Kemudian dibaca doa-doa zikir-zikir. Kenapa? Karena dia hafiz Quran. Sebelum operasi, sebelum memberi obat, disuruh hajat dulu, dia minta kepada Allah. Kemudian dia jadi dokter, tidak menakut-nakuti pasien. Semalam macam bapak dia dah penyakitnya Pak. Dah meninggal dia dah Pak. Apa tak tambah sakit pasien cakap gitu. Jadilah dokter yang menenangkan pasien dengan cara apa? Ingatkan dia dengan Allah, dengan akhirat. Pak Ustaz, saya ingin anak saya masuk akpol Ustaz. Karena kami ini sering diancam-ancam preman, diteror-teror orang. Kami ingin anak kami ada jadi perwira, suku-suku jadi jenderal. Boleh. Selesaikan hafal Quran anak dulu. Sehingga besok selesai hafal Quran, ikut tes akpol. Kalau dia jadi perwira di kepolisian, jadi jenderal yang hafiz Quran. Kita sekarang rindu bupati, wali kota, gubernur hafiz Quran, anggota dewan hafiz Quran, pejabat hafiz Quran. Kalau mereka ada Quran dalam hati mereka, mereka takut untuk korupsi, takut aniaya rakyat, takut menzalimi rakyat, takut berkhianat kepada rakyat. Kenapa? Ada Quran yang menjadi benteng penghalang untuk melakukan kejahatan. Sekarang kenapa banyak pejabat kena tangkap? Ini baru dia kena tangkap, ramai-ramai lagi kena tangkap. Saya tak sebut nama, karena ini masih proses hukum, kita tak tahu. Kita sangat baik. Jadi saya tengok Ustaz ni kopiannya macam Zuhri, Bupati Pelalawan. Ini mungkin berasa seperti Bupati Pelalawan. Kopiah mirip. Niatkan anak kita untuk jadi hafiz Quran. Ustaz, anak kami dah lepas kepada Ustaz dah besar-besar dah. Cucu. Atau kalau punya cucu, ada dan cucu atuk. Tapi Ustaz, cucu kami ni ikut mak ayah dia, mana dengan cakap kami atuk neneknya. Kalau tak ada juga lagi yang bisa diprogramkan untuk jadi hafiz Quran, saya menyarankan, jadilah ibu angkat, bapa angkat untuk santri-santri di pondok tahfiz. Karena ramai santri di pondok tahfiz, dia semangat nak menghafal Quran, tapi ayahnya, emaknya tak mampu membayar 600.000 sebulan untuk makan, minum, pondok, biaya di pondok tahfiz. Bapak ibu pergilah ke pondok-pondok tahfiz, jumpa mudirnya. Ustaz, saya ingin di akhirat besok selamat dapat syafaat dari hafiz Quran. Anak saya sudah besar, cucu saya pun tak ada nampak yang menjadi hafiz Quran. Di sini di pondok Ustaz ini ada tidak santri dari keluarga yang tak mampu atau anak yatim yang bisa menghafal Quran? Saya bersedia untuk bayarkan SPP-nya setiap bulan. Kita jadi apa? Ayah angkat, jadi emak angkat. Banyak jalan kalau kita mau. Dan kalau sekiranya memungkinkan, Pak Ketua mana? Izin Pak Ketua, coba ke depan pikirkan bagaimana supaya ada ma'had tahfiz di masjid kita. Cari ruangan, disekat, terus ramai-ramai, 10 orang cukup, cari guru.
Sehingga 10 tahun yang akan datang akan ada hafiz Quran lahir dari masjid kita. Coba nanti dipikirkan, diprogramkan. Berapa rumah tadi Ustaz? 350 rumah. Coba Bapak Ibu dari 350 rumah kakak yang ada di kawasan Masjid Muhajirin, niatkan satu rumah satu hafiz Quran. Lamanya kita beri waktu 10 tahun. 10 tahun kita semua sepakat ada dari setiap rumah di kawasan Masjid Muhajirin satu orang yang akan menjadi hafiz Quran. Berarti tahun 2033 akan ada 350 penghafal Quran di kampung kita ini. Takbir. Allahu Akbar. Apakah ini mustahil? Tidak. 10 tahun. Semoga Allah Ta'ala terima niat kita semua. Ala hazimiyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Kita berdoa. Sebelum kita balik berdoa. Ada waktu di malam Ramadan ini waktu makbul doa. Semoga malam ini kita berdoa ini Allah ijabah doa kita. Amin. Sebelum doa Bapak Ibu sekalian, kita semua akan mati. Boleh jadi malam ini terakhir kita ngaji. Boleh jadi ini malam terakhir, ini tadi tarawih terakhir, witir terakhir, isya terakhir. Tak ada bisa menjamin besok kita masih hidup subuh, tak ada jaminan. Setiap hari kata guru kami, malaikat Israel menjenguk kita 5 kali. Dan kalau sudah ajal sampai, tak ada lagi kesempatan untuk beramal. Karena kita tidak tahu kapan kita mati, maka buat persiapan. Buat persiapan. Coba sekarang merenung kita masalah sebentar. Berapa umur sekarang? Ustaz, umur sekarang 50. Coba kalau akhir balik kita dulu umur 15 tahun, mulai dari umur 15 sampai 50, mana lebih baik, lebih banyak amal baik daripada amal buruk yang kita lakukan selama ini? Coba merenung sebentar. Kalaulah malam ini, kalau sekiranya malam ini malaikat Israel mencabut nyawa kita, adakah kita mati dalam keadaan Allah ridho dengan kita atau Allah murka dengan kita? Kalaulah malam ini kita dicabut nyawa kita, Allah kirim malaikat Israel cabut nyawa kita, apakah kita mati dapat sebut la ilaha illallah atau kita akan menyebut kalimat-kalimat yang lain? Kalaulah malam ini malaikat mau mencabut nyawa kita, macam mana keadaan kubur kita nanti? Apakah lapang sejauh mata memandang atau kita dihimpit sampai tulang rusuk kiri kanan kita akan bersilangan karena banyaknya dosa kita? Maka penting untuk kita berfikir, merenung. Hasibu qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu sebelum dihisab. Maka malam ini kita merenung hisab diri supaya sisa-sisa hari hidup kita di dunia ini kita gunakan sungguh-sungguh taat kepada Allah, makmurkan kepada Allah. Stop maksiat, sungguh-sungguhlah untuk taat. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin. Ya dzal quwwatil matin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah ya Karim, ya Arhamar Rahimin, ampuni sebanyak apapun dosa-dosa kami ya Allah. Maafkan semua salah dan silap kami ya Allah. Tutup aib buruk kami ya Allah.
Beri kesempatan untuk kami bertaubat ya Allah. Sempurnakan iman dan amal kami sebelum malaikat maut mencabut nyawa kami ya Allah. Ya Allah ya Karim ya Arhamar Rahimin. Malam ini kami berkumpul di rumah-Mu di Masjid Muhajirin. Pandanglah kami dengan pandangan kasih sayang-Mu ya Allah. Jangan pandang kami dengan pandangan kemarahan. Ya Allah, inilah kami hamba-hamba-Mu. Ya Allah, inilah kami hamba-hamba-Mu yang sedang belajar taat. Bimbing kami, tuntun kami, tambahkan hidayah untuk kami. Jadikanlah sisa-sisa umur kami, sisa-sisa hari kehidupan kami di dunia ini untuk kami bersungguh-sungguh mentaati-Mu ya Allah. Ya Allah, masukkan ke dalam hati kami keagungan-Mu, kebesaran-Mu, taat kepada-Mu, tunduk kepada-Mu, takut kepada-Mu, cinta hanya kepada-Mu ya Allah. Ya Allah ya Karim ya Arhamar Rahimin. Cukuplah lidah kami minta hanya kepada Engkau ya Allah. Cukupkanlah hati kami berharap hanya kepada Engkau ya Allah. Cukuplah hanya kepada Engkau kami bergantung, menyerahkan segala urusan-urusan kami. Ya Allah, matikan kami dalam keadaan baik, di tempat baik, dalam keadaan melakukan amal baik. Ya Allah, matikan kami husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan dapat mengucap kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, kami berlindung kepada-Mu. Jangan sampai kami mati di tempat maksiat, dalam keadaan melakukan maksiat ya Allah. Ya Allah, sempurnakan iman dan amal kami sebelum kami mati. Terima seluruh amal soleh kami. Mana-mana yang kurang Kau sempurnakanlah ya Allah. Mana-mana amal kami yang masih cacat, Kau sempurnakanlah ya Allah. Ya Allah ya Karim, ampuni kami ya Allah. Selama ini kami menyia-nyiakan umur kami untuk perkara-perkara yang tak bermanfaat. Ampuni ya Allah, selama ini kaki kami masih sering kami bawa melangkah ke tempat maksiat. Tangan kami masih suka melakukan maksiat. Mata kami masih suka melihat video, gambar, film maksiat. Telinga kami masih suka mendengar maksiat. Ampuni semuanya ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Inilah kami, umat Rasulullah SAW. Ya Allah, kami ini umat kekasih-Mu ya Allah. Kami ini umat Rasulullah SAW. Kami tidak pernah bertemu dengan Nabi kami, tak pernah melihat wajah Nabi kami, tak pernah bertemu dengan Nabi SAW. Ya Allah, kami rindu dengan Nabi kami. Sampaikanlah salam dan rindu kami kepada Nabi SAW. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Beri kami kesempatan untuk berziarah ke makam Nabi SAW. Betulkanlah kehidupan kami ya Allah, seperti mana kehidupan Nabi kami. Betulkanlah amal kami ya Allah, seperti mana amal Nabi kami. Betulkanlah akhlak kami, seperti mana akhlak Nabi SAW. Ya Allah ya Karim, kumpulkan kami nanti di akhirat bersama Nabi SAW. Kalaulah di dunia kami tidak bertemu dengan Nabi kami, pertemukan kami di akhirat. Golongkan kami nanti di akhirat di kalangan umat Islam yang dapat syafaat dari Nabi SAW. Ya Allah, jangan sampai kami diusir oleh Nabi kami. Jangan sampai kami tidak diakui sebagai umat. Ya Allah ya Karim ya Arhamar Rahimin. Ampuni kami ya Allah, selama ini masih melalaikan solat, melambat-lambatkan solat, tidak ke masjid berjemaah, padahal azan terdengar sampai ke rumah. Ya Allah ya Karim, betapa buruknya adab kami kepada Engkau ya Allah. Engkau panggil kami melalui muazzin-Mu di masjid-masjid, tapi kami tak datang ya Allah. Betapa buruknya adab kami sebagai hamba kepada Engkau ya Allah. Banyak perintah-Mu yang kami belum tunaikan, malah larangan-Mu yang kami lakukan ya Allah. Ya Allah ya Karim ya Arhamar Rahimin. Tambahkanlah ilmu agama kami, supaya kami tahu mana yang halal, mana yang haram. Dan berilah kami kekuatan untuk mengambil, menerima yang halal saja. Dan beri kami kekuatan untuk menjauhkan diri dari perkara yang haram. Ya Allah, satukan hati umat Islam, satukan hati umat Islam. Jauhkan umat Islam dari berpecah belah ya Allah. Hati-hati yang bermusuhan, Kau damaikanlah ya Allah. Sembuhkan saudara kami yang sakit. Lepaskan dari lilitan hutang saudara kami yang dijepit oleh hutang. Ya Allah, khazanah-Mu maha luas, Engkau maha kaya, Engkau maha pemurah, Engkau maha pemberi. Cukupkanlah kami dengan rezeki yang halal, supaya kami tidak lagi berharap kepada siapapun
dan tidak penuh lagi dengan rezeki yang haram ya Allah. Ya Allah, luruskan niat kami dalam setiap amal kami. Apapun yang kami lakukan semata-mata hanya untuk Engkau ya Allah, untuk dapat ridha Engkau ya Allah, untuk menggembirakan Engkau ya Allah. Bersihkan hati kami dari niat yang tidak betul, ingin pujian, sanjungan, popularitas disebut-sebut. Jauhkan niat yang tak betul dari hati kami. Ya Allah, harta kami bukanlah milik kami. Harta kami milik Engkau ya Allah. Diri kami bukanlah milik kami. Diri kami pun milik Engkau. Ya Allah, beri kami kekuatan untuk menggunakan harta, diri, waktu, ilmu, pengaruh, pangkat jabatan kami untuk menegakkan agama-Mu ya Allah, untuk membantu saudara-saudara Islam kami yang lain. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, Kau Maha tahu kami yang hadir malam ini, ada di antara kami ayah ibu kami masih hidup, ada pula di antara kami ayah ibu kami sudah meninggal dunia. Ya Allah, untuk ibu kami yang masih hidup, sehatkan badan ibu kami, cukupkan rezeki ibu kami, tutup aurat ibu kami ya Allah. Susah payah mengandung melahirkan kami, Engkau jadikanlah sebab ampunan atas segala dosa ibu kami. Muliakan ibu kami dunia dan akhirat ya Allah. Ya Allah ya Karim, ayah kami yang masih hidup, ampuni dosa-dosanya, maafkan salahnya. Jadikan ayah kami ahli masjid. Jadikan sisa umur ayah kami sisa umur yang bersungguh-sungguh dalam ketaatan. Ya Allah, untuk ayah ibu kami yang sudah meninggal dunia, terbaring di liang lahat dalam keadaan sendirian, Engkau lapangkan kubur orang tua kami, cahayakan kubur orang tua kami, jauhkan dari azab kubur, jauhkan dari himpitan kubur, jauhkan dari ular sujaul akrab. Jadikan kubur orang tua kami seperti mana taman-taman surga, luas sejauh mata memandang. Ya Allah, masukkanlah keduanya ke dalam surga-Mu ya Allah. Jadikanlah kami anak yang soleh soleha, anak yang tahu balas budi. Jadikan kami anak kebanggaan orang tua kami ya Allah. Beri kami kesempatan untuk membahagiakan kedua orang tua kami. Ya Allah, ayah kami bukan milik kami, mak kami bukan milik kami. Ayah, mak kami milik Kau ya Allah. Kapan saja Kau nak ambil kami tak bisa menghalang. Tapi kalau boleh minta, beri kami kesempatan untuk membalas budi jasanya ya Allah. Sebelum orang tua kami meninggal dunia, beri kami kesempatan untuk membahagiakannya ya Allah. Jauhkan kami dari sifat anak-anak yang durhaka. Ya Allah, selama ini kedurhakaan kami kepada kedua orang tua kami, ampunikan kami ya Allah. Ya Allah, beri kami kesempatan untuk berkhidmat, membahagiakan dunia dan akhirat kedua orang tua kami. Ya Allah ya Karim ya Arhamar Rahimin, jadikan kami suami yang soleh, ayah yang soleh, ayah yang menjadi contoh kebaikan di rumah tangga kami. Jadikan kami suami ayah yang dapat mendidik anak-anak kami dengan didikan agama yang betul. Karuniakan kami istri yang soleha ya Allah. Karuniakan kami istri yang soleha ya Allah. Istri yang tidak silau kepada dunia ya Allah. Istri yang menyempurnakan perintah-perintah-Mu sesuai dengan contoh Nabi SAW. Karuniakan kami istri yang mau diajak sama-sama berjuang untuk agama-Mu ya Allah. Ya Allah, lahirkanlah dari diri kami anak-anak yang soleh soleha, alim alimah, hafiz hafizah, da'i da'iyah, mujahid mujahidah. Ya Allah, lahirkan dari diri kami keturunan yang lebih baik daripada kami. Ya Allah, lahirkan dari keluarga kami anak yang hafiz Quran. Di akhirat nanti akan menjadi keselamatan bagi kami. Karuniakan kami keluarga yang menjadi cahaya mata bagi kami, menggembirakan hati kami ya Allah. Selamatkan anak keturunan keluarga kami dari makanan haram, minuman haram, obat-obatan haram, permainan haram, pergaulan yang haram ya Allah. Ya Allah, susah berat kami untuk menjaga anak keluarga kami. Engkaulah sebaik-baik penjaga. Ya Allah, ampuni dosa abang, kakak dan adik-adik kami. Ampuni dosa guru kami, dosen kami. Ampuni dosa pimpinan kami. Ampuni dosa pengurus masjid kami. Ya Allah, ampuni dosa seluruh umat Islam di seluruh dunia yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Ya Allah, ampuni dosa siapapun yang pernah kami zalimi, dan bukakan pintu maaf. Bukakan pintu maaf kepada saudara-saudara kami yang pernah kami zalimi mereka ya Allah. Ya Allah ya Karim, terimalah doa kami. Terimalah doa kami. Engkau Maha Pemurah, Engkau Maha
pengasih, Engkau Maha Penyayang. Janganlah sampai tangan kami turun dalam keadaan hampa, dalam keadaan kosong ya Allah. Melainkan Engkau ijabahlah, Engkau kabulkanlah doa kami. Allahumma inna nas'aluka min kulli khairihi ajilihi wa ajilihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam. ونعوذ بك من شره عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونسألك الجنة ما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار ما قرب إليها من قول أو عمل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ustadz. Sangat bermanfaat apa yang disampaikan beliau tadi. Semoga dapat kita terapkan di kehidupan masing-masing. Bagi yang anak yatim yang baru datang tadi yang belum sempat dibagikan, harap maju ke depan. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita undang lagi saat yang lain yang mantap. Kalau bisa ambil sama, kalau nggak uang tagihan.